Assalamualaikum teman-teman semuanya. Kali ini saya akan membahas mengenai file permissions saat kita mengetikkan perintah ls-l di terminal ya. Jadi buat mengingatkan kalian ya, ini saya akan coba praktekkan langsung ya. Jadi perintah ls ya, ini kan kaitannya sama perintah ls ya. Perintah ls itu kan digunakan untuk melihat isi suatu folder di mana kita sedang aktif ya teman-teman. Ini kalau misalkan saya ketik ls lalu saya enter, maka akan muncul daftar dari file-file yang ada di folder yang saat ini saya akses di terminal, kan begitu ya. Di sini ada berapa ini ya? Nah, ada banyak lah, saya nggak mau hitung juga, malas ya. Ini ada filenya, tapi dan ketika kita memberikan parameter -ls spasi -l, maka ini versinya maka dia akan menampilkan long listing format teman-teman ya. Saya enter, nah ini dia akan menampilkan secara lengkap properti dari masing-masing filenya ya. Jadi contoh ya, file ini ya, ini ukurannya 4096 kilobyte, 4096 byte, kemudian pemiliknya adalah ini, kemudian grupnya ini, lalu macam-macam teman-teman ya. Terakhir dimodifikasi tanggal ini, dan ini permissionnya. Nah, nanti yang akan kita bahas adalah yang ininya teman-teman. Nah, ini bagian permission dari filenya. Kita akan coba terjemahkan atau jelaskan maksud dari tulisan-tulisan ini, drwxr xrx. Nah, ini apa maksudnya ya teman-teman? Oke. Langsung saja ya. Ini di sini saya sudah bahas sih. Ini nanti seperti ini. Oke. Saya akan coba jelaskan di sini aja teman-teman ya. Ini drwxr xrx. Ini apa? Oke. Ya. Sebentar, saya ambilkan gambarnya yang sudah saya siapkan di mana ini ya. Nah, ini dia ya. Oke. Ini saya buat sendiri ya. Dan mohon maaf kalau tidak bagus ya. Tapi nanti akan saya coba jelaskan. Oke, tadi kan tulisannya drwxrwxrwx, kurang lebihnya seperti ini teman-teman ya. Dan ini ada 10 karakter. Ini huruf pertama, kedua, karakter kedua ya. Karakter pertama, karakter kedua, ketiga, 4, 5, 6. Ini sudah saya kasih nomor ya, sampai nomor 10 ini. Ya. Kalau nggak percaya, ini coba kita buka terminal lagi, kita hitung bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini stripnya juga dihitung ya teman-teman. 7, 8, 9, 10. Nah, 10 karakter ya. Oke. Dan masing-masing dari karakternya ini punya penjelasan teman-teman ya. Contohnya di sini teman-teman ya. Karakter pertama ini kok huruf D, ini maksudnya apa? Nah, ada maksudnya teman-teman ya. Ada penjelasannya sendiri. Di karakter pertama ini teman-teman, ini kadang-kadang tertulis huruf D, kadang-kadang tertulis huruf L, kadang-kadang tertulis karakter minus ya. Nah, ini ya, D, L, minus. Nggak mungkin ada karakter yang lain. Misalkan di sini tertulis A, nggak mungkin ya. Karena kemungkinannya cuma 3 doang, yaitu huruf D, L, dan minus itu ya. Dan ya, setiap karakter ini ya menyatakan penjelasannya masing-masing teman-teman. Oke. Kalau misalkan di karakter pertama ini tertulis huruf D, maka artinya adalah directory ya. Directory itu folder teman-teman. Jadi ya, kalau ada file, kemudian di bagian file permissionnya
ini diawali huruf D. Oh, berarti file itu adalah folder, teman-teman. Kita akan coba lihat langsung. Nah, ini dia, ya. Misalkan file ini ya, file contoh 1. Nah, kalau kita urutkan sampai ke bagian permission, nah ternyata di sini diawali huruf D, teman-teman. Maka berarti file contoh 1 ini adalah folder. Itu, teman-teman ya. Jadi dengan perintah ini kita tuh sebenarnya bisa membedakan, oh ini folder, oh ini file biasa, oh ini file yang lainnya, itu kita bisa bedakan, teman-teman ya. Oke. Sebentar ya. Nah, di sini ini saya kasih contoh yang lain. Nah, di sini teman-teman ya, ada 3 file, yaitu baru, test.png, kemudian ada file bernama uang. Nah, di sini kita bisa lihat, oh ini diawali D, berarti ini adalah folder. File yang bernama baru ini adalah folder. Namun di bawahnya kalau kita lihat, ini kok diawali karakter minus. Ini bukan D, oh berarti ini bukan folder, kan begitu ya. Bawahnya lagi, ini kok diawali L. Oh ini berarti bukan folder. Jadi 2 file di bawahnya ini bukan folder, teman-teman. Lalu apa artinya karakter minus dan apa artinya karakter L? Kita coba lihat yang tadi ya. Karakter minus itu ya, artinya dia adalah file reguler atau file biasa. Katakan saja begitu ya, file biasa. File biasa itu ya bisa jadi itu MP4, bisa jadi itu MP3, bisa jadi itu file gambar, bisa jadi itu file program. Jadi file biasa artinya selain folder gitu, teman-teman ya. Selain folder dan selain shortcut atau link gitu. Nah, kalau karakternya L, kalau di karakter pertama ini huruf L, berarti dia adalah symbolic link atau link simbolik. Link simbolik itu sama seperti shortcut, teman-teman ya. Ya, kalau kalian sebelumnya ini menggunakan sistem operasi Windows, kalian pasti tahu yang namanya shortcut ya. Itu. Nah, kita akan lihat ya di sini. Nah, di sini teman-teman, di file yang kedua ini, file yang bernama test.png, kalau kita urutkan, nah, lah ini di bagian permission ini diawali tanda minus. Oh, berarti ini adalah file reguler. Ini file biasa ya. Ini bukan folder dan juga bukan shortcut, gitu maksudnya ya. Nah, kalau yang ketiga ini yang bernama uang ya. Kalau kita urutkan ke sini di bagian permission ini diawali huruf L. Oh, berarti file ini adalah symbolic link atau shortcut ya. Yang namanya shortcut pasti dia mengarah pada file yang dituju, teman-teman ya. Nah, file yang dituju itu adalah ini. Nah, kalau shortcut pasti ada beginian, teman-teman. Ada minus kemudian tanda panah seperti ini ya. Itu pasti. Oke. Saya akan berikan contoh lagi, misalkan ls-l, lalu contoh 2 ya. Oke, nah ini dia. Di sini ada lebih banyak file ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 file. Di sini kalau kita lihat foldernya ada 2 ya kan. Diawali D ini ada 2. Kemudian file biasanya ada 2 yang diawali minus. Dan symbolic linknya ada 1. Dari 5 file itu ada 2 folder, ada 2 file reguler, dan ada 1 symbolic link atau shortcut. Gitu ya. Oke. Kemudian, jadi karakter pertama ini saya anggap kalian sudah paham ya. Ini. Kemudian, nah di sini ada RWX. Setelah karakter pertama ada karakter kedua, 3 dan 4, dan di sini tertulis RWX. Kemudian dan seterusnya ya. Kita bahas ini dulu aja yang warnanya abu-abu. RWX itu apa artinya? Ya. Nah, karakter kedua, 3 dan 4. Oh ya, sebentar dulu. Jadi saya kasih tahu dulu ya, ini kalau sama RWX semua sampai nomor 10. Jadi kita perlu tahu apa itu RWX ya. R itu singkatan, teman-teman. W juga singkatan, X juga singkatan ya. Jadi RWX itu singkatan semua ya. Oke, R itu singkatan dari apa sih? R itu singkatan dari red ya.
artinya read itu ya boleh membaca file ya. Kalau W artinya write, boleh menulis file. Itu nanti dulu, ini kalau kalian belum paham apa maksudnya boleh membaca file, apa maksudnya boleh menulis file, itu nanti dulu aja. Ini kita ini aja ya, kita bahas dulu singkatan-singkatannya ya. W itu write ya, menulis, artinya X itu artinya execute atau mengeksekusi ya. Dan dari karakter nomor 2 sampai nomor 3 ini dibagi menjadi 3 blok ya, 3 blok. Nah, masing-masing blok itu ada 3 karakter ya. Masing-masing blok ada 3 karakter, yaitu karakter kedua, ketiga, dan keempat. Ya, blok yang kedua karakter 5, 6, 7. Nah, blok yang ketiga karakter nomor 8, 9, dan 10. Oke. Nah, karakter kedua, ketiga, dan keempat ini ya, maksudnya adalah memberikan informasi pada kita teman-teman tentang hak akses dari pemilik file tersebut ya. Itu ya, hak akses dari pemilik file. Jadi kalau misalkan di sini ya, nah, di sini, oke, di sebelah sini kan ada file bernama ABC. Nah, file bernama ABC ini, nah, kita bisa lihat ya, hak akses di sini ya, 3 karakter setelah karakter pertama ini. Jadi kan ada pemiliknya ya, file ABC itu ada pemiliknya, dan pemiliknya itu punya hak akses apa terhadap file ini gitu teman-teman ya. Jadi hak akses dari pemilik file ini ya ditandai di sini. R artinya read, jadi artinya pemilik file itu boleh membaca file ini ya, boleh membaca, artinya bisa juga membaca gitu. Dan W ini artinya write ya, pemilik file ini boleh menulis file. Contohnya file yang tadi ini, folder ini boleh dimodifikasi ya. Contoh menulis itu seperti itu, boleh memodifikasi. Si pemilik file itu boleh memodifikasi file tersebut. Kalau X artinya execute, boleh mengeksekusi. Si pemilik file itu boleh mengeksekusi file tersebut. Jadi kalau kita lihat di sini ya, jadi ada file nih namanya ABC ya. File yang namanya ABC ini dia adalah folder, kalau kita lihat di sini, ini awal ide ya. Kemudian kalau kita lihat di sebelah sini, 3 karakter pertama setelah karakter D ini ada RWX, read, W, write, X, execute. Ini memberikan kita informasi bahwa ini adalah hak akses dari pemilik filenya, artinya pemilik file ABC ini ya boleh melihat file tersebut, boleh membaca file tersebut, boleh memodifikasi file tersebut, dan boleh mengeksekusi file tersebut ya. Boleh mengeksekusi file ini gitu teman-teman ya. RWX ya. Seperti itu ya. Semoga kalian paham ya. Kemudian RWX yang kedua. Nah, RWX yang kedua ini menyatakan hak akses dari user-user yang satu grup dengan pemilik file ini. Ya, gitu teman-teman ya. Contohnya nih ya. Di dalam satu RT misalkan ya. Di desa misalkan ada satu RT. Ada orang yang memiliki satu mobil. Contohnya Mas siapa ya? Mas Roger contoh ya. Mas Roger itu punya mobil gitu ya. Kemudian kita sebut aja grup itu RT ya. Orang yang satu RT dengan Mas Roger itu punya hak akses enggak? Punya hak akses melihat mobilnya enggak ya. Kemudian punya hak akses untuk memodifikasi mobilnya apa enggak, dan punya hak akses untuk menjalankan mobilnya atau tidak. Seperti itu teman-teman ya. Semoga kalian paham ya. Jadi ini yang dimaksud adalah hak akses ya. Jadi RWX yang kedua ini yang dimaksud adalah user yang satu grup dengan pemilik file gitu. Jadi misalkan ya, ada user yang satu grup dengan pemilik filenya. Nah, di sini ada tertulis RWX, berarti user itu ya diperbolehkan untuk membaca file itu.
Kemudian diperbolehkan juga untuk memodifikasi file tersebut, dan diperbolehkan untuk mengeksekusi file tersebut. Itu ya. Kita lihat contoh kasusnya di sini. Ada file yang namanya baru. Nah, oke. Ini kita lihat RWX yang kedua. Nah, RWX yang kedua di sini. Nah, di sini beda ini ya. Ada R kemudian kok minus, kemudian kok X. Nah, ini artinya apa ya? Jadi yang dimaksud di sini adalah user yang satu grup dengan pemilik file itu diperbolehkan membaca file ini. Namun karena di sini minus ya, dia tidak diperbolehkan untuk memodifikasi file ini, gitu teman-teman ya. Kalau minus ini artinya permission denied atau tidak diperbolehkan ya, tidak diberi hak akses untuk ini. Karena di tengah berarti untuk memodifikasi. Kemudian X di sini maksudnya execute ya. Dia diperbolehkan untuk mengeksekusi file ini. Jadi kalau misalkan ada user yang satu grup dengan pemilik file ini, dia cuma bisa membaca dan mengeksekusi file itu, tapi tidak bisa memodifikasi file tersebut teman-teman ya. Selanjutnya ya, RWX yang ketiga, yaitu user yang lain. Jadi selain ini ya, selain pemilik file dan selain orang yang satu grup dengan pemilik file itu, user lainnya ya. Kalau di sini RWX juga berarti dia punya hak akses penuh. Oke, kita lihat di sini ya. Nah, ada file yang namanya ABC, dan kita lihat RWX yang ketiga ya, 3 karakter terakhir. Di sini cuman tertulis R dan X. Ini artinya apa ya? Artinya adalah user yang lain selain yang satu grup dengan pemilik dan pemiliknya itu hanya bisa read atau membaca, dan hanya bisa mengeksekut atau mengeksekusi file ini. Itu hanya diperbolehkan untuk membaca dan mengeksekusi file ini, dan tidak diperbolehkan untuk memodifikasi file ini teman-teman, gitu ya. Jadi ini adalah bagian permission, jangan sampai lupa ya. Oke. Nah, kemudian di bawahnya ini contohnya ini ya. Ini agak beda ya. Nah, di sini karakter pertamanya adalah minus, berarti dia adalah file reguler. Nah, kemudian di sini ada tulisan RW minus. Nah, RW minus itu berarti read itu read, R itu read, W itu write. Dan minus ini kan harusnya X ya, tapi X ini di minus ya, artinya tidak diperbolehkan untuk X ya. Jadi artinya ya, pemilik file ini hanya diperbolehkan untuk membaca dan memodifikasi file ini, tapi tidak diperbolehkan untuk mengeksekusi file ini. Seperti itu teman-teman ya. Selanjutnya ya, 3 karakter yang kedua ya, dia cuman R, kemudian di bagian W sama X ini minus, artinya orang yang user yang satu grup dengan pemilik file ini ya, tidak diperbolehkan untuk memodifikasi dan mengeksekusi, dan hanya diperbolehkan untuk membaca saja ya, membaca file ini, gitu teman-teman. Karena memang ini bukan file program, jadi nggak perlu dieksekusi juga teman-teman ya, gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Dan ini yang terakhir, 3 karakter terakhir ya, RWX yang terakhir, ini hanya ada bagian R saja, sedangkan di bagian WX nya ini minus, artinya ya, user yang lain selain pemilik file dan selain orang yang satu grup dengan pemiliknya itu hanya bisa membaca saja, tidak bisa memodifikasi dan tidak bisa mengeksekusi file yang bernama tell me ini teman-teman ya. Nah, kalau yang di sini ini lengkap sudah ya, berarti hak aksesnya bebas ya, tidak dibedakan antara pemilik, user yang satu grup dengannya dan user lainnya, gitu teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman penjelasan dari DRWX, RWX seperti itu. Semoga kalian semua paham ya dengan penjelasan dari saya. Kalau misalkan tidak paham, kalian bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa.